100.000 kalian kasih sedekah. Bukan untuk kami. Pedagang sayur. Ya, pedagang sayur. 100.000 dikasih. Nggak tahu, Pak. Kok tak tahu? Akbar, siapa kasih? Siapa kasih? Hah? Ya lagi ya. Nah, mana? Lihat sini. Mari. Ini pelecehan ini. Kalian cari untung aja di mata angkuli sini. Iya, Pak. Punya Cina ini kan? Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Kalian deh, kain konsumen, kadu pis kakali, dek kajuk sedekah ke kamu orang muslim kakak. Kalian donasi kemana? Konsumen tuh kakak. Donasi kemana kalian? Oh, Ini saat kami meminta donasi yang kalian potong dari masyarakat, maunya kalian kasih jangan 1.000. Kalau 1.000 mending nggak dikasih. Ini bulan puasa. Oke, ini Pak Jafar. Ini Pak Jafar kan manajemennya beda-beda. ay pag di orangnya. Pen kamu sabi kok, balik dia balik dia pegang. Baru semalam dibahas ya kan, demon besar-besaran di Medan kan, karena dilarang menjual daging babi kan. Ini lagi ribut lagi. Kalian tengok dulu di TikTok itu, woi. Kiai apa Ustadz itu yang minta sedekah di Indomaret Medan, dikasih 1.000 perak, Ustadznya marah-marah, malah ribut dia di Indomaret itu karena dikasih 1.000. Katanya tukang sayur aja ngasih 100, kalian 1.000. Ini pelecehan, ini hinaan. Cocok kali. Minta itu tangan di bawah, bukan di atas, di bawah, bukan di atas. Tahu kau? Hei pengurus masjid, orang itu karyawan, orang itu digaji. Kalau kamu berani minta dari atasannya, jangan dari kawannya. Jadi supaya kamu tahu, dikasih 1.000 itu, ya kan? Dikasih 1.000, ya kan? Itu kalau aku tahu, kalau aku 500 perak aku kasih, 500 bersyukur dikasih 1.000, 500 perak. Inilah kelemahan Islam lagi, kelemahan sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit mengemis, sedikit-sedikit minta. Bangun masjid pun berbulan-bulan minta, stopkan motor berbulan-bulan sampai macet. Orang Kristen nggak ada kayak gitu. Dibangun gerejanya sampai selesai. Anggota yang bekerja sama, anggota yang gotong royong, bukan minta-minta kayak orang Islam. 1 bulan, 3 bulan di jalan itu terus minta-minta. Emangnya orang itu kebanyakan duit? Orang itu pun susah makan. Ini ekonomi di mana-mana sulit. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ekonomi semakin sulit. Tahunya kalian minta-minta, nggak sadar. Disinilah kelemahan orang Islam, di sini. Ya, udah berapa kali aku bilang, 21 tahun saya Kristen, 31 tahun saya Islam. Di sini kelemahannya. Nggak ada malunya, nggak ada harga dirinya. Ya, uang itu yang mau kau sedekahkan sama siapapun itu, mau sama hantu pun itu urusanmu. Ya, kerja. Jangan minta-minta, malu, harga diri. Ini pengurus masjid, pakaiannya ke kiai, tapi minta sedekah-sedekah. Ampun, disinilah kelemahan orang Islam itu, woy. Ya, disinilah kelemahan orang Islam. Apalagi bulan puasa kayak gini, banyaklah itu datang ke rumah ya kan. Assalamualaikum, pura-pura bikin pincang ya kan, pura-pura dipakai bajunya yang koyak-koyak, yang jelek-jelek ya kan, supaya apa? Supaya orang hibah, supaya orang bisa ngasih. Sementara orang pun udah pusing untuk mau dimasakkan sore. Paham kalian? Paham? Malu. Disinilah saya, ya, saya sebagai Islam, di sini saya malunya. Malu saya sebagai Islam. Disinilah kejelean Islam paling nomor 1. Ya, yang Islam yang nggak suka sama saya boleh komen. Tapi ini fakta. Ya, salam waras. Ibu bisa saya laporin loh, Bu. Silakan. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kamu orang muslimah, jawabannya aja enteng banget. Boro-boro punya lembaga saya cuma tanya, kenapa di ini gelap ini nggak ada yang mau bersedekah itu kenapa?
sedekah itu terserah kami, Bu, mau kemana pun. Tapi kalau ada orang susah itu wajib ditolong. Intinya mah itu. Oh gitu. Ya udah, ya Bu, ya udah, ya udah. Gitu, tolong. Dia ibu doa sih, ya dari ujung ke ujung nih. Ibu doa paling pintar. Kamu salah, kamu puasa ya, kamu salah ya. Iya, tapi kamu berbohong ya. Kamu bilang tidak punya uang ya. Padahal kamu ditinggal sama keluarganya, sama orang tuanya ya. Pulang Urusan kampung. saya. Ya, berarti Saya kamu mesti- berbohong. Berbohong dari mana? Berarti kamu itu orang munafik. Kamu bukan orang Islam, tapi kamu setan. Itu aja cukup, selesai. Astagfirullah, udah minta sedekah marah-marah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ibu udah minta sedekah marah-marah aneh. Wih, makin sukses aja gue lihat. Enggak lah, biasa aja. Biasa aja apanya? Motor mahal, mobil baru, rumah makin bagus. Ya, alhamdulillah lah. Sebenarnya lu kerja apa sih? Ngepet lu ya? Sembarangan, enggak ya. Gue tuh kerja sebagai fundraising officer gitu. Ya, lumayan lah uangnya. Waduh, apaan tuh? Kayak susah banget bahasanya. Ya, gitu deh. Agak susah dijelasin. Ya udah ya, gue berangkat kerja dulu ya. Oh iya, hati-hati. Gile, keren banget teman gue. Kerja apa tadi tuh? Gak tau lah. Gak ngerti gue tuh kerja apaan. Tapi duitnya banyak sih. Sedekahnya Pak, Bu, udah 3 hari belum makan. Terima kasih Pak, semoga Tuhan membalas kebaikan Anda. Terima kasih Mbak, terima kasih. Angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Dapen Surer. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Hari ini saya lagi ada di Balad nih. Dan mau nge-share ke kalian semuanya bahwa di sini memang benar di Arab Saudi nih. Di depan kita udah mulai banyak pengemis dan kalau dikasih satu nanti teman-temannya wallah datang pada banyak ya. Tuh lihat. Jadi berkeliaran targetnya itu jamaah Indonesia. Karena jamaah Indonesia ya namanya Indonesia baik-baik tapi sekarang alhamdulillah ya udah selalu dinasihati oleh para mutawif agar supaya tidak ngasih pengemis juga. Karena itu kalau kita lihat postur tubuhnya Masya Allah banget ya ini. 1.000 kalian kasih sedekah. Bukan untuk kami. Pedagang sayur. Ya, pedagang sayur. 100.000 dikasih. Nggak tahu, Pak. Kok tak tahu? Akbar, siapa kasih? Siapa kasih? Hah? Ya lagi ya. Nah, mana? Lihat sini. Ini pelecehan ini. Kalian cari untung aja di mata angkuli sini. Iya, Pak. Punya Cina ini kan? Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Hanya deh, kain konsumen. Padu pis kali. Dek kajuk sedekah ke kamu orang muslim kakak. Kalian donasi kemana? Konsumen tuh kakak. Donasi kemana kalian? Oh, Ini saat kami meminta donasi yang kalian potong dari masyarakat. Maunya kalian kasih jangan 1.000. Kalau 1.000 mending nggak dikasih. Ini bulan puasa. Oke, ini Pak Jafar. Ini mereka kan manajemennya beda beda. ay pakai di orangnya. Pen kamu tabe kok. Nah, baliknya pen dia pakai. Apa-apaan ini? Bulan puasa kok warung tetap ada buka? Gak tahu apa kalau ini bulan puasa? Emang kenapa kalau buka? Yang puasa kan tinggal gak usah beli aja kan? Ya tetap aja. Kalau masih buka itu namanya gak menghormati orang yang berpuasa. Terus yang gak puasa gimana? Orang non-muslim, wanita hamil, orang sakit, mereka beli makan di mana kalau warung pada tutup? Gak usah sendirilah. Yang jelas ini bulan Ramadan. Harus menghormati yang berpuasa. Apa maksudnya itu? Maksudnya dia itu lemah iman. Saking lemahnya, lihat warung buka aja gak kuat pengen bakalin puasa. Naikkan.
Baru semalam dibahas ya kan, demon besar-besaran di Medan kan, karena dilarang menjual daging babi kan. Ini lagi ribut lagi. Kalian tengok dulu di TikTok itu, woi. Kiai apa Ustadz itu yang minta sedekah di Indomaret Medan, dikasih 1.000 perak, Ustadznya marah-marah, malah ribut dia di Indomaret itu karena dikasih 1.000. Katanya tukang sayur aja ngasih 100, kalian 1.000. Cocok kali. Minta itu tangan di bawah, bukan di atas. Di bawah, bukan di atas. Tahu kau? Hei pengurus masjid, orang itu karyawan, orang itu digaji. Kalau kamu berani minta dari atasannya, jangan dari kawannya. Jadi supaya kamu tahu, dikasih 1.000 itu, ya kan? Dikasih 1.000, ya kan? Itu penghinaan. Kalau aku, tahu, kalau aku 500 perak aku kasih. 500, bersyukur dikasih 1.000. 500 perak. Inilah kelemahan Islam lagi. Kelemahan, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit mengemis, sedikit-sedikit minta. Bangun masjid pun berbulan-bulan. Minta, stopkan motor berbulan-bulan. Sampai macet. Orang Kristen gak ada kayak gitu. Dibangun gerejanya sampai selesai. Anggota yang bekerja sama. Anggota yang gotong royong. Bukan minta-minta. Kayak orang Islam. 1 bulan, 3 bulan di jalan itu terus. Minta-minta. Emangnya orang itu kebanyakan duit. Orang itu pun susah makan. Ini ekonomi di mana-mana sulit. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ekonomi semakin sulit. Tahunya kalian minta-minta, nggak sadar. Disinilah kelemahan orang Islam, di sini. Ya, udah berapa kali aku bilang, 21 tahun saya Kristen, 31 tahun saya Islam. Di sini kelemahannya. Nggak ada malunya, nggak ada harga dirinya. Ya, uang itu yang mau kau sedekahkan sama siapapun itu, mau sama hantu pun itu urusanmu. Ya, kerja. Jangan minta-minta, malu, harga diri. Ini pengurus masjid, pakaiannya ke kiai, tapi minta sedekah-sedekah. Ampun, disinilah kelemahan orang Islam itu, woy. Ya, disinilah kelemahan orang Islam. Apalagi bulan puasa kayak gini, banyaklah itu datang ke rumah ya kan. Assalamualaikum, pura-pura bikin pincang ya kan, pura-pura dipakai bajunya yang koyak-koyak, yang jelek-jelek ya kan, supaya apa? Supaya orang hibah, supaya orang bisa ngasih. Sementara orang pun udah pusing untuk mau dimasakkan sore. Paham kalian? Paham? Malu. Disinilah saya, ya, saya sebagai Islam, di sini saya malunya. Malu saya sebagai Islam. Disinilah kejelean Islam paling nomor 1. Ya, yang Islam yang nggak suka sama saya boleh komen. Tapi ini fakta. Ya, salam waras. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjuang kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan, di mana seorang wanita yang beragama sebelah yang ngamuk dan ngomel-ngomel karena ia melihat bahwa seorang ustadz yang meminta-minta di Indomaret lalu dikabul dia, malah ustadz ini yang memakai jubah agama ini marah, saudara. Dia tidak terima, ya, dia tidak terima dengan apa yang dikasih dengan dia. Dia nggak mau kalau dikasih 1.000, maunya dia minta lebih daripada 1.000. Ia mengatakan bahwa pedagang-pedagang asongan di jalan mereka kasih 100. Bagaimana mungkin yang hanya 1.000, sedangkan ini adalah usaha Indomaret. Nah teman-teman, tahu nggak, itu staf yang bekerja di sana adalah digaji mereka, ya, digaji mereka. Seharusnya orang-orang yang berjubah agama ini, yang suka minta-minta ini, ya harusnya berkaca, harus melihat diri sendiri, ya.
Itu lihat pegawai Indomaret itu. Dia digaji, dia bekerja di sana, bukan punya dia usaha itu, bukan miliknya. Itulah sebabnya dia kasih 1.000, ya sudah, diterima saja. Kenapa harus ngomel-ngomel? Kenapa harus ribut? Ya, ini kan saya melihat bahwa orang-orang seperti ini sumber daya manusia ini sungguh sangat menyedihkan sekali, saudara. Ya, untung aja kamu dikasih, kalau enggak lebih ngomel-ngomel lagi. Nah, itulah sebabnya seorang wanita muslim sendiri yang mengatakan bahwa ia malu melihat orang-orang yang seakidah dengannya, orang-orang yang sungguh kelihatannya orang yang alim, tetapi pada tindakan mereka bukan orang-orang yang alim, tetapi orang-orang yang saudara. Mengapa? Karena sudah dikasih 1.000, ya namanya saja sumbangan sukarela, ya bukan paksaan. Saya mau kasih 500.000, itu kan tidak ada aturan yang memaksa seseorang untuk memberikan donasi. Tetapi orang ini, ya dia sudah memakai jubah agama, dia kelihatan orang yang pemuka agama, tetapi minta, saudara. Enggak malu itu, enggak malu. Itulah sebabnya wanita ini sangat malu sekali melihat video tersebut. Bahkan dia sebagai seorang yang seakidah dengan bapak-bapak tadi itu, dia merasa sangat memalukan sekali. Dia akan membandingkan bahwa orang Kristen itu tidak pernah melakukan itu, tidak minta, tidak ada di persimpangan jalan raya dan lain sebagainya untuk meminta-minta. Tidak, ia membandingkan dan mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu mereka membangun gereja, mereka membangun rumah ibadah mereka dengan bekerja sama, melakukan pekerjaan, menolong, bekerja, bukan meminta-minta. Nah, ini kan yang membuat wanita ini sangat malu sekali ketika ia melihat saudaranya yang seakidahnya melakukan hal-hal yang tidak elok dilihat di publik, saudara. Jadi kelihatan sekali motivasi tadi seorang pemuka agama itu, kalau nggak salah, ya motivasinya bukan sebenarnya minta sumbangan, tetapi dia mau minta lebih. Nah, kelihatan dalam reaksinya. Ketika dikasih 1.000 nggak mau, saudara. Ya kalau saya kasih 100 rupiah aja supaya dia ini kapok sedikit, ya. Ya makanya bekerja, Pak, bekerja, bukan tidur lalu datang ke tempat-tempat orang-orang di rumah-rumah, lalu kalau kau tidak dikasih sumbangan engkau ngomel-ngomel dan mengatakan hal-hal yang kurang tepat dan tidak baik. Jadi kiranya video ini share sebagian banyaknya, kiranya yang lain sadar akan kelakuan mereka kalau mereka sama seperti kelakuan orang-orang seperti ini. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.